bahwa musibah itu tidak serta-merta turun ngawur dengan sendirinya, tidak. Ada yang menurunkan, Pak. Itu yang harus kita yakini dan itu yang selama ini kita lupakan. Seolah-olah yang namanya COVID-19 ini moro-moro nyelodong begitu saja gitu. Silakan untuk dari Masjid Al-Furqan, Pak Abidin. Silakan Pak Abidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Abidin, monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya mengenai musibah yang sekarang kita terima, yaitu mengenai corona ini, Ustaz. Kami harus bersikap seperti apa, Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak. Jadi pertanyaannya tadi bahwa dengan musibah corona ini bagaimana kita harus bersikap. Kan begitu. Maka sesungguhnya sikap itu ada 3 hal yang harus kita punyai. Yang pertama sikap lahiriah, yang kedua sikap batiniah, yang ketiga sikap gaibnya tadi. Maka sesungguhnya musibah ini akan melalui 3 tahapan ini. Mulai dari yang gaib, yang batin, sama yang bersifat dohiriah secara fisik. Maka ketiga-tiganya ini kita harus punya, Pak. Nah, bagaimana mensikap itu? Mari kita surat 64 ayat 11 ya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi di situ artinya apa? Bahwa musibah itu akan turun dengan seizin Allah. Ya kan? Kemudian ketika musibah itu turun, maka itu pun kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih tahu. Gitu. Jadi artinya apa? Bahwa musibah itu tidak serta-merta turun ngawur dengan sendirinya, tidak. Ada yang menurunkan, Pak. Itu yang harus kita yakini dan itu yang selama ini kita lupakan. Seolah-olah yang namanya COVID-19 ini moro-moro nyelodong begitu saja gitu. Nah, ini sesungguhnya yang kesalahan besar yang kita pahami di dalam hidup ini. Nah, itu yang saya maksudkan dengan yang gaib tadi. Jadi artinya bahwa sesuatu yang gaib, siapa yang gaib itu? Yaitu Allah. Bahwa COVID ini adalah yang nurunkan Allah. Gitu. Kemudian yang gaib tadi diturunkan kepada yang batin. Nah, batin kita bagaimana? Nah, batin kita adalah batin yang berserah diri kepada Allah. Jadi, batin kita itu seperti di surat Al-Baqarah ayat 155 dan 157 tadi. Bahwa musibah itu akan diturunkan oleh Allah, ya. Allah akan menguji kita.
Akan menguji kita dengan ketakutan. Nah, ini orang sekarang kan COVID-19 kan ketakutan luar biasa. Allah akan menguji dengan ketakutan, Allah akan menguji dengan kelaparan dan kekurangan. Ya. Jadi COVID ini ketakutan dan kekurangan. Ya. Nah, maka ini sesungguhnya adalah semuanya adalah dari Allah SWT. Artinya apa? Maka batin kita kita sambungkan dengan surat Al-Baqarah ayat 155 dan 157 tadi. Kemudian kegaiban, masalah kegaiban yang di surat 64 ayat 11 tadi. Bahwa musibah tadi itu adalah semata-mata karena izin Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka musibah tidak akan turun. Nah, bangga bagi orang-orang yang beriman akan dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sesungguhnya yang banyak dilupakan oleh kita. Karena banyak dilupakan, akhirnya apa? Kita ketakutan gitu. Nah, kemudian yang bagaimana yang secara lahiriah tadi, secara fisik. Suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat tadi. Apa ke sini? Kata Rasulullah. Saya naik onta ya Rasul. Mana ontanya? Ya, ontanya saya lepas saja ya Rasul. Saya tawakal saja kepada Allah. Maka kata Rasul, ikat dulu ontanya, baru kamu tawakal kepada Allah. Itu namanya secara fisik, Pak. Jadi secara fisiknya, misalnya menjaga jarak, pakai masker, itu analogi daripada onta tadi yang diikat tadi. Ya, kita ikuti secara fisikal seperti itu, secara dohiriahnya seperti itu. Tapi secara batinnya kita punya pegangan yang lain. Secara gaibnya kita punya pegangan yang lain. Secara gaibnya bahwa ini adalah ketentuan dari Allah. Secara batinnya bahwa sesungguhnya batin kita ini betul-betul akan diuji oleh Allah. Dan kita berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Nah, yakinlah bahwa ada sesuatu yang kebanyakan yang akan diberikan kepada orang-orang yang sabar tadi. Sehingga di sini sikap kita ya 3 tadi. Baik yang bersifat gaib, bersifat batin, maupun secara lahiriah. Ketiga-tiganya harus kita pakai. Jadi yang terakhir tadi secara lahiriah tadi, itulah nasihat Nabi SAW. Ikat dulu ontamu. Nah, itu bahasa perumpamaan. Jadi kalau di sini misalnya saya di Jakarta misalnya bagaimana Gubernur DKI Anies Baswedan itu sangat ketat dengan jaga jarak, pakai masker. Ya kita ikuti itu. Kalau di Jawa Timur bagaimana Gubernur Jawa Timur memberikan aturan-aturan jaga jarak, pakai masker, ikuti saja itu aturan manusiaan, ikuti itu, Pak. Tapi secara batin dan gaib kita punya pegangan sendiri gitu. Jadi jangan pula sudah kita secara lahir mengikuti itu, tapi batin kita tidak mengikuti bagaimana aturan Quran. Secara gaib kita tidak mengikuti aturan Quran. Akibatnya apa? Kita ketakutan. Padahal sama Allah, takut itu buatku saja, bukan untuk makhluk Allah. Ini, maka 3 sikap itulah yang harus kita lakukan secara gaib, secara batin, maupun secara lahiriah. Dan semuanya itu adalah merupakan resep dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim.
Jadi resep dari Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ada Qur'annya, ada hadisnya, begitu. Maka itulah sikap orang-orang yang beriman ketika mendapatkan musibah. Barangkali itu Pak Abidin. Wallahu a'lam.